Filsafat kenabian Al-Farabi. Filsafat kenabian dalam pemikiran Al-Farabi erat hubungannya pada agama. Agama yang dimaksud adalah agama samawi atau langit. Dalam agama Islam, Nabi adalah manusia seperti manusia lainnya. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan Alkitab yang dipandang sebagai wahyu ilahi. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan oleh Nabi yang berasal dari Allah adalah wahyu, dengan ucapan yang tidak keluar dari nafsunya sendiri. Allah berfirman pada surat An-Najm ayat 3-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Salah satu filsafat Al-Farabi ini menjelaskan eksistensi para nabi yang mempunyai jiwa besar dan membawa pencerahan-pencerahan serta mempunyai kesanggupan untuk berkomunikasi dengan akal fa'al. Sebab lahirnya filsafat kenabian ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq al-Ruwandi. Ia adalah seorang tokoh Yahudi yang membuat karya-karya tentang keingkaran kepada Nabi dan umumnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kritikan yang digambarkan olehnya adalah yang pertama, yaitu Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan manusia akal tanpa terkecuali. Akal manusia dapat mengetahui Tuhan beserta segala nikmatnya, dan dapat pula mengetahui perbuatan baik dan buruk, menerima suruhan dan larangannya. Kedua, ajaran agama meracuni prinsip akal. Secara logika tidak ada bedanya tawaf di Ka'bah dan sa'i di Bukit Safa dan Marwah dengan tempat-tempat lainnya. Ketiga, mukjizat hanya semacam cerita khayal belaka yang hanya menyesatkan manusia. Keempat, Al-Quran bukanlah mukjizat dan bukan persoalan yang luar biasa. Orang yang non-Arab jelas saja heran dengan balago Al-Quran, karena mereka tidak kenal dan mengerti bahasa Arab, dan Muhammad adalah khalifah yang paling fasohah di kalangan orang Arab. Selanjutnya, pendapat Ahmad Ibnu Ishaq Ruwandi, daripada membaca kitab suci, lebih berguna membaca buku filsafat Epicurus, Plato, Aristoteles, dan buku astronomi, logika, dan obat-obat menurutnya. Pendapat yang telah diungkapkannya adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan Al-Quran surat An-Najm ayat 3-5 tersebut. Sedangkan ciri khas seorang nabi menurut Al-Farabi ialah mempunyai daya imajinasi yang kuat dan ketika berhubungan dengan akal fa'al dapat menerima visi dan kebenaran-kebenaran dalam bentuk wahyu. Pendapat Al-Farabi di atas menunjukkan bahwa antara filosof dan nabi ada kesamaan. Oleh karenanya, kebenaran wahyu tidak bertentangan dengan pengetahuan filsafat. Akan tetapi, jika hanya mempelajari filsafat semata tanpa mempelajari wahyu Al-Quran, ia akan tersesat, karena antara keduanya sama-sama mendapatkan dari sumber yang sama, yakni akal fa'al, Jibril. Teori kenabian Al-Farabi yang telah ia capai dari hasil realitas serta dihubungkan dengan keadaan sosial dan kejiwaan. Menurutnya, nabi dan filosof adalah dua sosok pribadi yang soleh yang akan memimpin sebuah kehidupan masyarakat di sebuah negeri, karena keduanya dapat berhubungan dengan akal fa'al yang menjadi sumber syariat dan aturan yang diperlukan bagi kehidupan negeri. Dalam sebuah analisa Al-Farabi, ada sebuah kritik yang dikemukakan Hanafi yang termuat dalam buku Filsafat Islam, yakni pertama, teori Al-Farabi telah menempatkan Nabi di bawah filosof karena pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui imajinasinya. Akan tetapi nampaknya Al-Farabi tidak menganggap penting terhadap perbedaan tersebut.
Sebab selama sumbernya sama, yaitu akal faal, dan nilai keluarnya juga sama, maka tentang cara memperolehnya tidak menjadi sebuah persoalan.